Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sabran Damar Panolo dari STIP Perbana Surabaya, Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas sosialisasi bahaya COVID-19 dan cara penanganannya. Sebelum membahas tentang virusnya, penanganannya terlebih dahulu, sebaiknya saya membahas tentang sejarah dari virus tersebut. COVID-19 atau coronavirus disease-19 adalah keluarga virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti SARS maupun MERS yang terjadi sebelum virus corona 2019 ini. Virus corona ini bersifat zoonosis, artinya merupakan virus yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Contoh dari virus ini seperti rabies, malaria merupakan contoh penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 60 tahun terakhir ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus-tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan terkadang hewan-hewan. Ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi SARS atau SARS Acute Respiration Syndrome pada tahun 2002 sampai 2003. Penyebab sindrom pernapasan akut parah atau SARS ini terjadi di Cina Selatan. Virus corona berasal dari hewan. Epidemi ini berasal dari kelelawar dan luwak. SARS dilaporkan sedikitnya menyebar ke 26 negara di Asia, Eropa, Amerika maupun Amerika. Laman resmi WHO menyebutkan virus SARS atau SARS-CoV yang diidentifikasi pada 2003 diyakini dari hewan. Sumber diperkirakan adalah kelelawar yang menular ke luwak lantas menginfeksi manusia pertama kali di provinsi Guangdong, Cina pada 2002. Kemudian gejala SARS ini mirip virus influenza seperti demam, menggigil, lemah nyeri otot, sakit kepala, batuk kering, nafas pendek, dan diare tampak pada minggu pertama dan kedua, kemudian menjadi parah secara cepat hingga perlu perawatan intensif. Kemudian setelah SARS ini ada virus dari MERS. Pengertian MERS sendiri di sini adalah Middle East Respiration Syndrome. MERS pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi. Gelombang penyakit ini disebabkan oleh virus MERS-CoV atau jenis dari virus corona. Virus ini diidentifikasi di Arab Saudi tahun 2012. Sumber virus ini adalah unta. Belum dipastikan rute perjalanan penularan virus ini dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia pada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Orang yang terinfeksi bisa tanpa gejala, tapi ada yang bentuk ringan seperti demam, nafas pendek, hingga gangguan pernafasan akut parah yang perlu vibrator, bahkan ventilator, bahkan kematian. Diare dan pneumonia juga dilaporkan. Virus ini umumnya menyebabkan penyakit pada
orang-orang yang lanjut usia dan orang-orang yang kekebalan tubuhnya lemah. Saat ini penyakit ini bisa menyerang gangguan ginjal, kanker, gangguan paru-paru, dan diabetes. Baru-baru ini virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 yang memicu wabah di Cina Wuhan pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Hal ini merujuk pada bentuk virus yang memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota, dan corona corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965 dua orang peneliti, Tyrrell dan Binou, menemukan bukti virus corona pada manusia yang bergejala seperti virus biasa. Melalui virus ini menginfeksi melalui organ trachea embrionik yang diperoleh dari saluran pernafasan orang tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi atau ahli virus yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah menunjukkan secara morfologi sama seperti yang terlihat di mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Di sini saya membahas tentang penyebaran COVID di dunia. Yang pertama adalah virus ini diduga disebarkan hanya dari hewan ke manusia. Pertama kali ditemukan pada kelelawar yang dimakan oleh seorang pemuda di Wuhan, yang menyebabkan pemuda tersebut terkena sesak nafas dan kemudian menderita corona, atau bisa dibilang sebagai pasien yang ke-0 atau yang pertama kali menderita corona. Tetapi kemudian diketahui bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Seorang yang tertular COVID-19 dapat melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dalam bahasa Inggris yang keluar saat menderita COVID, batuk, atau bersin. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan COVID-19 dapat menyebabkan kita tertular sangat cepat ketika penderita tersebut tidak memakai masker. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, kemudian ibu hamil, kemudian orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker
karena mudah menular. Virus COVID-19 berisiko sangat tinggi. Virus tersebut dapat menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Diagnosis virus COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan tersebut. Yang pertama adalah rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19. Yang kedua adalah swab test atau tes PCR polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dada kita. Yang terakhir adalah CT scan atau rongntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaiknya hasil rapid test COVID-19 Anda negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus corona. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu menjalani perawatan karantina di rumah sakit, memberikan obat pereda nyeri, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Virus corona dapat menyebabkan komplikasi yang dapat memperparah kondisi tubuh dari pembawa virus tersebut. Yang pertama adalah infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, dan kematian. Di sini saya akan menginformasikan tentang timeline penyebaran virus corona dari Wuhan sampai dengan keluar Cina. Yang pertama adalah pada 31 Desember 2019, kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, Cina pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui bahwa virus tersebut merupakan bagian dari virus corona. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020, otoritas kesehatan Cina menutup pasar grosir makanan laut
di Wuhan setelah ditemukan bahwa hewan liar yang dijual di sana mungkin merupakan sumber virus yang dideteksi pada penderita pneumonia tersebut. Kemudian pada 7 Januari 2020 pihak berwenang Cina mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru yang awalnya oleh WHO disebut 2019 nCoV. Kemudian pada 11 Januari 2020 Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat coronavirus. Kemudian pada 20 Januari 2020 Cina melaporkan sebanyak 130 lebih kasus baru penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini, termasuk kematian ketiga yang terjadi pada wilayahnya di Wuhan. Kemudian pada 17 Januari 2020 kasus kematian kedua dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan Cina. Kemudian pada 16 Januari 2020 pihak berwenang Jepang mengonfirmasi bahwa seorang pria Jepang yang berpergian ke Wuhan terinfeksi virus corona. Kemudian pada 21 Januari 2020 para pejabat di negara bagian Washington mengonfirmasi kasus pertama di wilayah Amerika Serikat. Kemudian pada 22 Januari 2020 pemerintah Wuhan sementara waktu menutup bandara dan stasiun kereta api setelah jumlah korban tewas virus corona telah meningkat menjadi 17 orang. Kemudian pada 26 Januari 2020 Asosiasi Layanan Perjalanan Cina menangguhkan semua tur termasuk tur internasional. Kemudian pada 30 Januari 2020 AS melaporkan kasus penularan pertama dari orang ke orang atas virus corona Wuhan. Kemudian WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi darurat kesehatan pihak internasional dari kepedulian internasional atau PHEIC. Kemudian pada 2 Februari 2020 kasus kematian pertama di luar Cina karena virus corona Wuhan terjadi di Filipina. Kemudian pada 4 Februari 2020 Kementerian Kesehatan Jepang mengumumkan 10 orang di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama Bay dipastikan menderita virus corona. Kemudian pada 7 Februari 2020 Li Wenlang, seorang dokter Wuhan yang menjadi target polisi karena berusaha menyembunyikan alarm pada virus mirip SARS pada Desember, meninggal karena virus corona. Kemudian pada 11 Februari 2020 penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. Kemudian pada 14 Februari 2020 seorang turis Cina yang tes pemeriksaannya menunjukkan hasil positif terpapar virus meninggal di Perancis. Kemudian Mesir mengumumkan pertama virus corona pada wilayahnya. Kemudian pada 29 Februari 2020 Amerika Serikat mengumumkan kematian pertama akibat virus corona di Amerika Serikat. Kemudian pada 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan ada 2 WNI positif terpapar corona virus. Keduanya
menjadi kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia. Dua orang tersebut berpapasan dengan seorang orang Jepang yang menderita COVID-19 sehingga virus tersebut terbawa sampai ke Indonesia. Yang pada 3 Maret 2020 pemerintah Iran mengumumkan bahwa 23 anggota parlemen Iran dinyatakan positif virus corona. Kemudian pada 8 Maret 2020 Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menandatangani keputusan yang menetapkan pembatasan perjalanan di wilayah Lombardi dan 14 provinsi di Italia lainnya. Kemudian pada 11 Maret 2020 Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien kasus 25, seorang warga negara asing yang menjalani perawatan di rumah sakit di Bali. Kemudian pada 11 Maret 2020 juga WHO menyatakan wabah coronavirus sebagai pandemi saat Turki, Pantai Gading, Honduras, Bolivia mengonfirmasi kasus ini pada pertama kalinya. Saya akan membahas tentang beberapa penyebaran virus corona dan tingkat kesembuhan dan kematian di seluruh dunia. Lebih dari 7 bulan sejak kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi dan diidentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, kasus infeksi virus corona di dunia belum juga mengalami pelandaian atau mengalami pengurangan jumlah kasus yang setiap harinya. Kasus-kasus baru masih terus dilaporkan di banyak negara setiap harinya. Melansir data pada Worldometer Senin 10 Agustus 2020 ada 20 juta lebih kasus virus corona yang sampai saat ini dikonfirmasi di dunia. Dari angka tersebut sebanyak 730 ribuan orang telah meninggal dunia dan sebanyak hampir 13 juta orang telah dinyatakan sembuh dari virus corona. Saat ini tercatat 6 juta kasus aktif dalam kondisi ringan dan 64.000 kasus corona dalam kondisi yang serius. Adapun jumlah kasus tertinggi masih dicatatkan oleh Amerika Serikat yang dengan lebih dari 5 juta kasus, disusul Brasil, India, Rusia, dan Afrika Selatan. Kondisi pandemi virus corona ini masih terus mengalami perkembangan setiap harinya. Berikut adalah kondisi terbaru dalam sejumlah negara yang menderita pandemi ini adalah Indonesia. Indonesia kembali melaporkan bahwa terjadi 2.000 kasus baru virus corona. Dengan demikian di Indonesia sendiri telah terjadi 125.000 kasus corona dengan tingkat kesembuhan 81.000 orang dengan tingkat kematian 6.000 orang. Kemudian di Brasil menderita kasus corona sebanyak 3 juta kasus. Hingga kini Brasil di peringkat kedua untuk jumlah kasus corona terbanyak di bawah Amerika Serikat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi COVID-19 atau agar cara kita tidak mudah tertular COVID-19. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran penyakit
bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, virus termasuk virus corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan. Anda memiliki resiko yang sangat rendah tertular COVID-19. Maka dari itu disarankan agar saudara-saudara ketika berpergian membawa hand sanitizer dan tisu ketika selesai memegang sesuatu. Hand sanitizer-nya langsung digunakan saja agar tidak menghindari terkena penyebaran COVID-19. Kemudian kita harus menghindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah. Yang pertama adalah mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan tanpa sadar. Kita biasanya menyentuh hidung, mengucek mata, atau mengelap bibir tanpa sadar. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi kita terkena virus corona. Jadi kita harus menghindari menyentuh wajah kita. Kemudian kita harus menghindari berjabat tangan dan berpelukan, menghindari kontak kulit dan kontak fisik seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini menghindari kontak adalah yang terbaik, di mana kita tidak berpergian ke luar secara sembarangan, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Kemudian jangan berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, meminjamkan handphone maupun sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Kemudian etika ketika bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa sangat mudah melalui udara. Ketika kita bersin dan batuk, tutup mulut dengan hidung agar orang yang ada di sekitar kita tidak terpapar percikan kelenjar liur kita. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan Anda hingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman atau bakteri maupun virus yang tertinggal di tangan. Kemudian kita harus membersihkan perabotan di rumah. Tak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat kita tinggal juga penting untuk dibersihkan. Kita bisa menggunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan tersentuh oleh tangan, seperti ganggang pintu, meja, furnitur, laptop, piring, dan lain-lain. Kita bisa membuat cairan disinfektan buatan sendiri di rumah dengan menggunakan cairan pemutih dan air. Kita bisa membersihkan perabotan rumah 2 kali sehari agar kita terhindar dari bahaya virus corona. Yang ketujuh adalah jaga jarak sosial. Satu di antara penyebaran virus corona yang ketiga adalah menjaga jarak dari orang lain. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan kampanye untuk physical distancing. Hal ini juga diterapkan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kasus corona yang tinggi. Tetapi sebaiknya physical distancing ini diterapkan juga di daerah-daerah yang memiliki penyebaran virus corona rendah agar tidak semakin bertambah banyak.
Kemudian yang kedelapan adalah hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Seperti himbauan pemerintah kita, di mana kita hanya boleh berkumpul antara 4 orang. Ketika lebih dari 4 orang itu dilarang. Tersebut seperti berada di warung atau mengadakan acara-acara hajatan, itu seharusnya dilarang agar penyebaran COVID-19 ini tidak meluas. Indonesia juga sudah memiliki 125.000 kasus, sehingga pemerintah belum melakukan physical distancing. Tetapi sekarang ini telah dihimbaukan bahwa ada new normal, atau kita beraktivitas seperti biasa, tetapi kita menggunakan prosedur keamanan COVID seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain-lain. Kemudian COVID-19 ini seharusnya terjadi penanganan yang dilakukan harusnya lebih ketat, seperti karantina yang diperketat di Indonesia. Indonesia tidak menerapkan karantina, tapi kita dapat mencontoh seperti Korea yang melakukan rapid test yang secara besar-besaran. Dalam satu hari mereka bisa mengetes lebih dari 20.000 orang, sehingga jejak dari virus corona itu dapat diketahui dan segera ditangani. Kemudian dalam keseharian kita, gunakanlah masker yang dapat melindungi kita dari pihak yang terduga terkena COVID-19 ketika kita berada di keramaian. Hal tersebut juga menyegah bahwa kita bisa saja menyebarkan penyakit COVID-19. Maka dari itu kita perlu juga menggunakan masker untuk melindungi orang-orang agar tidak terkena COVID. Masker yang digunakan juga jangan masker yang sembarangan, karena kita bisa mengetesnya dengan menaruh lilin dengan jarak 30 cm dari wajah kita. Ketika kita menggunakan masker, kemudian lilin itu kita tiup dan tidak padam, maka masker tersebut bisa dinyatakan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.